Wiki, tahu nggak kalau dalam sebuah perusahaan terkadang katanya yang naik jabatan itu tidak sesuai salah pilih orang. Nah, mungkin Hmm. itu butuh platform assessment. Ya, kayaknya gitu. Untuk yang di tahap yang sudah lanjut ataupun mungkin untuk mencari leader berikutnya. Tapi kalau yang tahap-tahap awal juga memang perlu dilakukan assessment ya. Nah, di Create Up kali ini kita akan bahas mengenai cuan adalah platform assessment online sudah tersambung melalui video conference. Narasumber kita Pada pagi hari ini begitu ya. Ini ya akan ada kita Mas bahas. Harmoni Ezra, founder dari Personix. Apa kabar Mas Harmoni? Selamat pagi, baik. Apa kabarnya Kabar yang semuanya? luar biasa. Thank you sudah join. Oke, bagaimana sih Anda sebetulnya melihat kebutuhan perusahaan akan platform assessment online untuk merekrut karyawan baru ataupun mungkin yang akan naik ke jenjang berikutnya lah untuk sebagai leader? Betul. Jadi banyak sekali orang-orang di Indonesia terutama ya melakukan rekrutmen proses itu tanpa dites, kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Dimana kalau misalkan zaman sekarang kalau ngetes itu juga banyak tes yang gratisan dan kalau kita beli di toko buku pun juga banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu. Apalagi sekarang udah ada ChatGPT, kita bisa bikin CV yang bagus, menarik gitu ya. Hmm. Padahal belum tentu orang yang direkrut pun merepresentasikan CV tersebut gitu. Nah, jadi tantangan-tantangan ini menjadi nyata untuk kita hadapi ya. Ngerekrut orang ini nggak gampang kalau misalkan kita nggak mengidentifikasi talentanya gitu ya, nggak mengidentifikasi kemampuannya, pola pikirnya, perasaannya. Jangan sampai begitu di rekrut ternyata begitu tertekan, izin ke toilet nggak balik-balik, izin sebat Oh. nggak balik-balik. Itu sering banget terjadi Nah, ya. itulah yang dikerjakan oleh Personix ini, begitu ya. Betul. Oke, cara ngukurnya tuh bagaimana? Kan biasanya mungkin kita tahu lewat apa ya, media untuk melihat seseorang ini sebenarnya capable atau tidak kan dari mungkin pengalaman kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau personis itu lebih jauh lagi tuh seperti apa? Nah tadi bilang pemikirannya itu juga bisa. Bagaimana caranya? Betul, betul. Jadi kita menggunakan metode-metode psikologi dengan pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif gitu ya. Jadi dari inventory-inventory yang kita buat gitu ya, penelitian-penelitiannya, kita menciptakan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali 4 hal. Ini frameworknya kita, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, sama psikolinguistik. Pola pikir, pola perasaan, pola bicara, dan pola tindak atau pola aksinya dia gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat 4 pola ini, karena kenapa saya bilang pola ini sebuah pattern. Nah, Oke, makanya kalau pattern itu terprediksi gitu. Jadi kalau misalkan kita kasih pertanyaan-pertanyaan, ini sifatnya preference, baik. sifatnya itu bisa ketahuan Baik polanya Mas, kayak gini. tetapi biasanya kan kalau kita itu udah ada tesnya tersendiri internal biasanya. Nah itu apa perbedaannya? Ada tes internalnya mereka. Nah, Hmm, tes internalnya mereka seringkali menggunakan pertanyaan yang umum gitu. Yang oke. paling umum, sebutkan kekuatan Anda. Sebutkan kelemahan Anda. Itu semua jawaban sudah ada dipelajari di online cara menjawab Hmm, pertanyaan-pertanyaan sesederhana tersebut. Nah, tapi Hmm. kalau bicara dengan psikotes, kita menggunakan teknik konstruktif pertanyaan ya. Interviewnya juga kita juga siapkan lebih dalam. Tim psikolog kita pun juga lebih dalam mendalami lebih kandidatnya gitu ya. akurat lah ya. Ya, definitely gitu. Jadi Oke. menggunakan big data AI juga itu pertanyaan-pertanyaannya pun jadi lebih tajam. Baik. Oke, apakah ini ditanyakan pertanyaannya dalam bentuk teks saja atau ada metode-metode seperti ditanyakan langsung oleh psikolognya atau AI juga Anda tadi sebutkan ya? Yes, yes, Boleh Anda yes. jelaskan metodenya apa aja? Ya, ini definitely integrated assessment ya. Hmm. Jadi psikometrik juga dipakai, interobservasi juga dipakai, ya AI analisnya juga dipakai, ya metode-metode assessment center juga dipakai. Jadi ini kombinasi assessment yang menggali banyak sekali. Jadi mungkin prosesnya semakin kompleks posisinya akan semakin lama assessmentnya, gitu ya. Bisa sampai 2 hari bahkan gitu ya. Hmm. Tapi kalau misalkan singkat untuk rekrutmen mass gitu ya, massal itu kita bisa lakukan dengan sangat singkat, hanya 15 menit udah langsung ketemu. Dari Hasilnya. 10.000 kandidat kita nemuin 50 terbaik, itu bisa juga. Oke. Gitu. Khususnya dalam hal rekrutmen yang cukup mass, kalau dilakukan oleh HR sendiri yang dimiliki oleh perusahaan itu mereka kendalanya apa sih dan juga masalah-masalah apa yang biasanya mereka alami lah dan solusi-solusi apa yang kemudian ditawarkan oleh Personik sendiri?
Ya, problem yang nyata ya, saya juga sudah menginterview HR managers rata-rata kalau melakukan assessment tuh assessment yang pakai gratisan, pakai yang kuesioner yang obsolete, pakai Google Form yang butuh prosesnya itu lama. Nah, Hmm. jadi pertama kita definitely bisa janjikan real time, Mhm. fast gitu ya. Jadi semuanya cepat. Jadi kalau misalkan dengan metode yang cepat, kita langsung hasilnya cepat, langsung saat itu juga. Kalau zaman dulu mesti diproses minggu, 2 minggu, kita jadi cuman langsung orang ngerjain tes, kita langsung bisa filtering berdasarkan skornya langsung. Baik, Nah, lebih berikutnya, canggih oh lah ya, ya. Baik, Mas Harmoni, lantas Personik sendiri ini sudah berapa lama beroperasi? Kemudian impactnya sejauh ini dari metode yang Anda gunakan ke user itu apakah sudah ada? Nanti akan kita bahas, kita jeda dulu Wiki ya. Betul sekali, tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih di Create Up dan kita masih berbincang bersama dengan founder dari Personix yang merupakan platform assessment online. Kalau kita berbincang di segmen awal tadi berarti Anda nih backgroundnya memang psikolog gitu ya? Betul, jadi background saya, cerita sedikit ya, background saya S1-nya ngambil psikologi, S2-nya ngambil kepemimpinan organisasi, dan S3-nya ngambil filosofi. Karena memang passionate banget untuk nolong orang, mentransformasi orang, sehingga menjadi versi terbaik dalam dirinya. Baik. Oke, ya artinya ini juga Mas Ezra sendiri sudah menjadi seorang dokter begitu ya. Ini Betul. kemudian memang memiliki totalitas yang luar biasa dalam profesinya. Ya, Kemudian juga membuat startup ataupun perusahaan rintisan yang membantu perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan SDM dengan kualitas yang sangat baik. Oke, efektivitas dari metode yang dilakukan lah untuk yang mass recruitment, kemudian juga untuk yang meng-assess calon leader di sebuah perusahaan gitu. Feedbacknya dari klien sejauh ini seperti apa kepuasannya ya, lah ya dari ya, services yang ya. diberikan oleh Personix? Ya, kepuasannya saya bersyukur ya, mereka sangat kagum gitu kayak, wah ternyata ada tools ya secepat ini, sepraktikal ini, dan juga bisa yang lebih menarik adalah mereka bisa lebih dalam mengetahui hal-hal yang tidak disadari, lebih daripada apa yang mereka tulis gitu ya. Jadi ada benefit yang pertama proses rekrutmen jadi cepat, manajemennya sinerginya jadi lebih baik, kualitas kandidatnya dapat lebih bagus, ya pengambilan keputusan juga jadi lebih mudah, bingung dari 10 kandidat mana yang terbaik, semuanya sudah scientific base, semuanya terscoring dengan baik, jadi mengambil keputusan pun nggak susah, investasinya pun jadi lebih terukur, jadi nggak beli kucing Hmm. dalam karung, dan akhirnya penggunaan aplikasinya pun juga dengan CTO saya bersyukur dengan perusahaan-perusahaan ternama gitu ya, jadi user friendly banget dan hasil jangka panjangnya banyak yang terasakan gitu.